Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dipicu masalah hutang, Ketua Relawan Anies Baswedan dianiaya. 4 remaja perkosa anak di bawah umur. Pelaku ditangkap orang tua korban dan menyerahkannya ke polisi. Curi oli di tempat kerjanya. Seorang buruh ditangkap polisi. Warga Simpang 4 di Pasaman Barat, Kamis siang berhamburan ke Rumah Sakit Yarsi yang terletak di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Pasalnya, dari gedung tersebut terlihat asap putih yang membumbung. Warga semakin panik setelah raungan sirine mobil pemadam kebakaran menuju lokasi. Kepanikan ini dianggap wajar karena Rumah Sakit Yarsi merawat ratusan pasien. Namun, kekhawatiran warga langsung hilang setelah mengetahui yang terbakar adalah gedung arsip yang terpisah dari gedung utama rumah sakit. Pemadam kebakaran dan pegawai rumah sakit berjibaku menyelamatkan ruangan itu dari kobaran api. Arsip rekam medis pasien dikeluarkan dan diselamatkan dari kobaran api. Berkat kesigapan petugas, api bisa dikuasai dengan cepat. Namun beberapa arsip rekam medis pasien musnah dilalap si jago merah. Kita lihat alhamdulillah cuma sekedar berkas-berkas yang terbakar. Dan ini tentu karena kesigapan anggota. Kalau tidak tentu kertas-kertas itu akan sangat mudah terbakar dan bisa merembet ke lokasi-lokasi lain atau bahkan mungkin sampai ke fisik bangunan. Belum ada yang fatal, Pak? Tidak ada. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang kalau bangunan tidak ada masalah ya. Bangunan tidak ada masalah. Api sudah mati, bahkan sudah ada sesudah penyiraman atau pemadaman itu sudah dilakukan pendinginan. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Maklum, gedung arsip merupakan bangunan tua semi permanen. Meski tak berdampak pada bangunan rumah sakit, kebakaran itu cukup merepotkan manajemen karena mereka kehilangan catatan medis pasiennya. Kalau untuk pelayanan insya Allah tidak ada, tapi tentu saja ada langkah yang akan kita antisipasi ke depannya. Karena memang untuk rumah sakit kita memang rawan kebakaran, jadi mulai besok kita akan mapping lagi titik-titik atau kabel-kabel yang berisiko untuk kebakaran. Belum bisa dipastikan berapa titik dan penyebabnya juga masih kita cari tahu. Ini terbakar gedung apa? Gedung rekam medis, Pak. Dengan kebakaran ini, manajemen rumah sakit harus mengubah rekam medis pasiennya dari manual menjadi digital. Pasalnya, rekam medis merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui riwayat penyakit seseorang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejumlah polisi gabungan Rabu pagi menangkap pelaku penganiayaan terhadap Idris Sanur. 1 dari 3 orang yang ditangkap, yakni Besrina Agustin, berusia 31 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 2 lainnya menjadi saksi. Idris Sanur dianiaya di rumahnya, daerah Birugo, Bukit Tinggi, Senin malam. Akibatnya, korban mengalami luka serius di kepala hingga tidak sadarkan diri dan dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Bukit Tinggi. Menurut Kapolresta Bukit Tinggi, peristiwa ini dipicu masalah piutang pelaku terhadap korban sejak tahun 2021 lalu. Hasil pemeriksaan sementara, korban membeli bahan bangunan senilai Rp21.500.000 dan menggunakan giro kosong. Pelaku telah berkali-kali menagihnya, namun korban tak pernah mengindahkan. Bahwasannya kasus ini adalah murni piutang. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik seperti yang pernah dibicarakan ataupun diekspos sebelumnya, bahwa kasus ini adalah murni daripada kasus piutang. Jadi tersangka ini menagih utang kepada korban karena dari beberapa tahun yang lalu korban ini punya utang kepada tersangka. Polisi juga menegaskan
kasus ini murni perkara kriminal biasa, bukan politis. Beberapa pihak menggoreng informasi penganiayaan ini karena politik. Pasalnya, korban adalah ketua relawan Anies Baswedan di Sumatera Barat. Polisi menyita sebuah sendok semen dan sebuah telepon genggam yang digunakan pelaku untuk memukul istri korban yang juga cedera dalam peristiwa itu. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Geram karena anaknya dicabuli 4 remaja secara bergiliran, ibu korban pun turun tangan menangkap pelakunya. Peristiwa ini berawal saat ibu korban mencari anaknya yang tak pulang selama 2 hari. Pencariannya berakhir di sebuah hotel Melati. Saat itu, sang anak mengaku jika dirinya telah digilir oleh 4 remaja yang merupakan teman dari pacarnya. Sang ibu melaporkan kasus tersebut ke polisi, disertai dengan identitas teman lelaki anaknya. Rupanya ibu muda ini tak hanya melapor, tapi juga aktif mencari pelaku. Rabu malam, pelaku ditemukannya di daerah Tabing dan menyampaikannya ke polisi. Menunggu kedatangan polisi, sang ibu memantau pelaku dari jauh. Saat polisi tiba, ibu muda ini pun mencokok pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Dalam pemeriksaan terungkap, salah satu pelaku mencabulinya di sebuah hotel Melati di Kota Padang. Pelaku ini merupakan teman daripada korban. Memang korban ini diajak oleh salah satu pelaku ke salah ada di Kota Padang. Kemudian disitulah pelaku ini menghubungi teman-temannya. Ya, untuk korban di bawah umur, kemudian orang tuanya sudah membuat laporan di unit PPA. Sementara itu, 2 tersangka lainnya tengah dikejar polisi dan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Bagi Herman, memanjat pagar dan masuk pekarangan tanpa izin tak dianggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Pasalnya, selain pemuda setempat, Herman juga karyawan di gudang yang dimasukinya itu. Herman masuk ke gudang itu memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Di dalam gudang itu, Herman dengan leluasa melakukan aksinya, mencuri pelumas 2 jerigen besar ukuran 40 liter. Karena bekerja di gudang itu, Herman mengetahui pelumas yang mahal. Tapi Herman tak tahu jika pemilik gudang telah memasang kamera pengintai. Semua aksi Herman terekam dengan jelas. Berdasarkan rekaman itu, polisi mencokoknya dengan mudah di daerah Teluk Bayur, tak jauh dari gudang yang disatroninya. Saat ditangkap, Herman tak melakukan perlawanan karena bapak 2 anak ini telah berpengalaman ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan terungkap, pelumas yang dicurinya dijual setengah juta rupiah. Uangnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan belanja harian rumah tangganya. Kita amankan seorang tersangka berinisial H, yang mana tersangka melakukan pencurian oli yang terekam CCTV di sebuah gudang yang berada di daerah Bluebag. Untuk tersangka sudah sering masuk ke sana dan melakukan pencurian beberapa kali dan berulang-ulang. Herman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali mendekam di penjara untuk yang kesekian kalinya. Dalam catatan polisi, Herman telah 4 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Dari Padang, Alfi melaporkan.